Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan di second channel dengan saya Diah Kusmaningrum. Kali ini saya akan membahas mengenai cara pembuatan logo pada desain grafis. Logo. Pada dasarnya, kata logo itu sendiri diserap dari bahasa Yunani kuno, yakni logos, yang mempunyai arti pikiran, budi, kata, akal, serta pembicaraan. Kata logo juga sebenarnya diambil dari kata logotype yang mulanya digunakan pada tahun 1810 sampai tahun 1840 dan memiliki arti sebagai sebuah tulisan nama entitas yang dibentuk secara khusus dengan memanfaatkan suatu teknik lettering atau menggunakan jenis huruf tertentu yang menarik. Jadi, logo sendiri adalah suatu instrumen yang menggambarkan harga diri di mana seluruh nilainya bisa mewujudkan citra yang baik dan mampu dipercaya serta diingat dan dikenal sebagai simbol tanpa harus membaca deskripsi maupun penjelasan tentang simbol tersebut. Sudah kita ketahui bahwa logo memiliki fungsi untuk menggambarkan identitas diri pada suatu entitas sebagai kepemilikan, jaminan kualitas, atau untuk menghindari adanya peniruan atau pembajakan. Namun, logo juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai branding, di mana logo adalah bentuk identitas atas suatu entitas kepada masyarakat umum. Untuk itu, suatu logo harus menggambarkan karakteristik suatu organisasi atau produk yang diwakilinya. Jadi nantinya masyarakat akan mengingat dan mengenal suatu logo yang mewakili entitas tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan informasi, pengawasan, dan kontrol. Sebuah logo memiliki kandungan informasi yang hendak disampaikan ke masyarakat. Informasi tersebut dibuat untuk bisa mengendalikan pandangan atau kegiatan masyarakat atas suatu brand. Sederhananya, logo akan menyampaikan informasi penting dan kesan yang diinginkan perusahaan dari masyarakat. Sehingga logo juga berfungsi sebagai suatu pengawasan dan pengontrolan nilai perusahaan di mata masyarakat. Kemudian yang ketiga, memberikan motivasi. Suatu logo juga digunakan untuk menyampaikan pesan motivasi kepada seluruh pihak yang sesuai dengan tujuan brand tersebut. Contohnya, suatu desain produk pada sabun mandi akan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus menjaga pola hidup bersih dan sehat. Yang keempat adalah mengutarakan emosi. Suatu logo juga bisa dijadikan sebagai saran dalam mengutarakan emosi. Contohnya, suatu logo yang terdapat pada produk ibu hamil dan menyusui akan menggambarkan kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Yang kelima, untuk presentasi dan promosi. Logo juga sangat efektif untuk dijadikan sebagai sarana promosi dan presentasi. Seluruh informasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan kepada publik akan lebih menarik dan lebih mudah diingat dengan memanfaatkan gambar dan kata-kata yang persuasif pada suatu logo. Berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis logo. Logo terbagi menjadi 7 jenis. Sebenarnya mungkin ada banyak ya, tapi di sini saya hanya mengambil 7 jenis logo saja. Yang pertama adalah lettermark. Lettermark sendiri adalah suatu jenis logo yang menggambarkan nama atas suatu perusahaan atau brand dengan memanfaatkan inisial nama brandnya. Disebut juga dengan logo monogram. Contoh yang sering kita temui untuk logo lettermark ini seperti logo CNN, HP, HBO, IBM, dan NASA. Berikutnya, yang kedua adalah wordmark. Wordmark menggunakan huruf saja untuk melambangkan suatu perusahaan. Bedanya, wordmark akan menggunakan seluruh nama brand atau perusahaan tanpa disingkat. Contohnya seperti Disney dan Coca-Cola. Kemudian yang ketiga adalah pictorial mark. Pictorial mark ini logo yang memanfaatkan icon yang dihiasi dengan grafis tertentu untuk menggambarkan suatu brand. Ya, contohnya seperti Apple, Nike, Twitter, dan lain sebagainya. Yang keempat, logo abstrak. Jenis logo ini mempunyai suatu bentuk geometris yang acak ya. Jenis logo ini juga biasanya sangat efektif karena mampu mewakili suatu bisnis secara menyeluruh dalam satu gambar. Contohnya seperti logo Pepsi, Adidas, dan lain sebagainya.
Jenis-jenis logo yang berikutnya adalah logo maskot. Jenis logo yang didesain dengan suatu karakter demi menggambarkan suatu brand dari perusahaan. Pada umumnya, logo jenis ini memiliki kandungan unsur warna yang cerah dan ceria yang dinilai sebagai maskot brand atau perusahaan. Contoh yang sering kita temui adalah Colonel Sanders dari KFC atau maskot Kool-Aid Man dari Kool-Aid, dan yang dari Indonesia mungkin ada maskot Albisi Lebah dari Alfamart. Berikutnya lagi ada logo kombinasi. Logo kombinasi adalah suatu jenis logo yang mengkombinasikan jenis logo lettermark atau wordmark dengan abstrak atau maskot ataupun dengan logo simbol. Contohnya di sini seperti logo Burger King atau Lacoste atau logo Doritos. Ketujuh adalah logo lambang. Suatu jenis logo yang di dalamnya terdapat huruf dan ditempatkan dalam suatu icon atau simbol, atau ditempatkan dalam lencana atau segel. Dia menjadi inti dari adanya lambang tersebut. Contoh yang sering kita temui di sini adalah logo BMW atau Harley Davidson atau mungkin logo Starbucks. Berikut ini adalah gambar dari logo-logo yang sudah disebutkan tadi ya. Yang pertama untuk CNN ini adalah lettermark. Kemudian Coca-Cola ini contoh dari wordmark. Pictorial mark untuk Twitter, kemudian ada logo abstrak untuk Adidas, kemudian ada logo maskot untuk KFC, kemudian ada logo kombinasi dan logo lambang untuk BMW. Kriteria logo yang efektif. Yang pertama, logo hendaklah sederhana. Jadi buat logo yang sederhana agar lebih mudah dikenali dan juga diingat oleh masyarakat. Yang kedua, unik. Logo juga harus mempunyai ciri khas yang unik dan berbeda dengan logo lainnya. Ketiga, mudah diingat, karena ini membantu proses pemasaran serta meningkatkan penjualan secara tidak langsung. Yang keempat, logo haruslah serbaguna. Suatu logo harus serbaguna dan bisa ditempatkan di berbagai kondisi tanpa harus kehilangan bentuk aslinya. Kelima, haruslah sesuai, yaitu mampu menggambarkan apa yang mampu ditawarkan oleh suatu entitas serta nilai dari entitas tersebut di mata masyarakat. Yang keenam, haruslah tahan lama. Logo yang bisa tetap sesuai dengan suatu brand dari waktu ke waktu. Tips. Hal penting yang harus diperhatikan dalam desain logo. Yang pertama, kita bisa menggunakan visual double entendre. Di sini ada dua gambar, yang satu wine place, yang satu lion bird. Di dalam gambar ini kita bisa melihat dua buah objek, ya. Jadi memanfaatkan teknik yang disebut visual double entendre, yaitu yang memiliki dua gambar kemudian dibungkus menjadi satu melalui konsep atau ide cerdas. Desain ini adalah contoh yang sempurna ya. Logo di sebelah kiri, logo wine place ini mengambil bentuk sebuah paku yang menunjukkan lokasi atau tempat, tetapi juga jelas terlihat seperti sebuah gelas anggur yang terbalik. Desain logo yang menggunakan teknik ini mendatangkan ide yang mengesankan. Orang biasanya menyukai permainan pikiran kecil ya yang dimainkan dan membuat mereka menghargai desain tersebut. Oke, salah satu pertimbangan penting ketika mendesain logo adalah pemilihan palet warna. Warna memainkan peranan penting sebagai pembawa makna dan mengkomunikasikan ide-ide. Bisa juga sebagai penguat gagasan desain sehingga desain mampu dengan mudah merasuk ke dalam benak audiens. Kemudian hampir setiap tahun ya desain logo itu datang dengan bermacam mode. Terkadang sebagaimana bisnis itu terinfluensi oleh bisnis lain, logo yang mereka gunakan pun turut terinfluensi oleh logo dari bisnis lain itu, sehingga memunculkan kejenuhan akibat terlalu banyak menggunakan lebih dari satu gaya desain. Jadi usahakan untuk menghindari klise. Nah, ketimbang mengikuti gaya desain yang klise tadi, lebih baik mencari sebuah ide yang secara unik mudah dikenali. Ini contoh logo Evernote adalah salah satu logo yang cukup menarik. Dengan mengadaptasi bentuk dari kepala gajah yang sebenarnya tidak terlalu menarik ya.
Namun dengan sentuhan kesan kertas terlipat pada bagian telinganya membuat logo itu mudah untuk dikenali bahwa ini adalah logo dari Evernote. Oke, kemudian penggunaan logo type ya, lettering adalah pilihan tepat ketika hendak mendapatkan kesan unik dari custom lettering. Namun yang perlu diperhatikan adalah lettering yang digunakan harus benar-benar unik, karena walaupun pemilihan font di dunia ini sangat banyak variasinya, masih ada kemungkinan bahwa font yang kita gunakan sebenarnya sudah digunakan oleh perusahaan lain. Karena itu perusahaan besar biasanya akan membuat khusus untuk fontnya yang tidak diperjualbelikan. Tips berikutnya adalah stay simple. Ini adalah contoh dari logo Gojek ya. Nah, jadi perhatikan bahwa logo ini sangat sukses sekali ya, walaupun hanya berupa lingkaran. Selain Gojek, ada juga logo Apple dan Nike. Itu juga salah satu contoh logo yang simple, tetapi mereka meraih kesuksesan yang tidak dapat dibayangkan. Ini contoh dari logo Twitter dan Apple. Jadi salah satu contoh penggunaan proporsi dan simetri yang baik untuk sebuah desain yang tampak mengacu pada dua prinsip tersebut, yaitu proporsi dan simetri. Jadi mereka punya rasio sendiri dalam pembuatannya. Kemudian memainkan negative space. Jadi ini pemahaman tentang teori Gestalt menjadikan penggunaan negative space lebih tricky dan berkesan, seperti simbol panah yang tercipta oleh ruang kosong di antara huruf E dan X. Pasif versus aktif. Nah, sikap aktif atau pasif dari logo juga memiliki pengaruh secara psikologi terhadap arah dan haluan dari visi misi perusahaan. Mulanya, Twitter menggunakan logo burung biru dengan posisi stabil, namun mereka mengubahnya menjadi tampak lebih menengadah ke atas seperti hendak terbang lebih tinggi. Nah, setiap logo yang baik memiliki kisah menarik di baliknya ya. Jauh sebelum sketsa, logo yang kuat memiliki makna yang kuat pula dan tersembunyi. Adalah hebat ketika seorang desainer mampu menerangkan kepada klien makna dari logo yang dibuat untuknya, tentang filosofi dan representasi kisah perusahaan yang dituangkan ke dalam setiap goresan. Dari sini sudah menemukan ide untuk menciptakan logo yang lebih baik lagi? Semoga jawabannya adalah ya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di YouTube saya di Second Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.